Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raul Fandi dengan NPM 2217105143 dari kelas B ingin menjelaskan tentang regular expression pada konteks teori bahasa dan otomata. Pertama-tama kita harus mengetahui dulu apa itu regex atau regular expression. Seperti yang kita tahu bahwasanya string dapat diartikan sebagai rentetan atau sekuensial dari karakter satu proses membalas atau memulai string dalam sebuah proses. Jadi yang tadinya string itu merupakan sekuensial dari karakter-karakter. Nah, karakter dari string itu dipecah sehingga si komputer ini dapat memahami pola kalimat bahasa manusia. Nah, sama halnya dengan string, regex atau yang memiliki kepanjangan regular expression juga merupakan sebuah teks string yang mendefinisikan sebuah pola pencarian sehingga dapat membantu kita untuk melakukan matching, yaitu pencocokan, locat, yaitu pencarian, dan manipulasi teks. Yang sudah saya sebut tadi, bahwasanya mesin tidak dapat mengerti kalimat atau string bahasa manusia secara utuh, melainkan dipecah-pecah melalui karakter-karakter. Yang nantinya karakter-karakter ini disebut dengan regular expression, yang dimana regular expression ini merujuk juga kepada pola. Jadi, regex ini membantu sebuah mesin untuk mengenali pola kalimat bahasa manusia sehingga mesin dapat mengerti apa yang diinputkan oleh user, yang dimana dalam hal ini usernya merupakan seorang manusia. Contoh yang mungkin familiar di telinga kalian adalah ketika kalian memasukkan password. Nah, jika password tersebut cocok dengan apa yang disimpan di database, maka kalian diberi akses untuk login ke dalam akun kalian. Namun, bagaimanakah kira-kira sebuah mesin dapat membaca dan mengingat password yang kalian buat sebelumnya? Nah, pada materi kali ini kita akan mengetahui bagaimana mesin bekerja. Ya, regex atau regular expression. Setidaknya ada 4 simbol yang penting untuk diingat. Yang pertama ada closure, yang dimana closure ini artinya kalau ada N, dia muncul sekali atau tidak muncul sama sekali. Jadi panjangnya 0 atau N. Yang kedua ada union atau plus, yang artinya setidaknya muncul satu kali. Jadi misalnya ada string, dia harus muncul satu kali karena setidaknya. Yang ketiga ada union atau union. Itu simbolnya ada dua, bisa plus, bisa union U gitu. Yang keempat ada perangkaian atau juga dinotasikan dengan titik. Nah, misal di sini ada satu union 0 tapi diklosurin. Maka dari itu untuk regular expression atau maka dari itu output dari regular expressionnya ada 1,111 yang 4 kali karena dia opsional bisa looping 1 atau 0. Jadi bebas mau looping 1 atau 0. Nah, untuk contoh ketiga juga ada nih. 10, 10, 10, 10, 1. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Di sini ada hukum atau identities for regular expression. Jadi, regular expression juga memiliki hukum yang mana hukum ini dapat dipakai buat menyederhanakan atau mencari keequivalenan dari kedua regular expression. Berikut cara makanya. Di sini kita ada soal buktikan jika 1 plus 1 union 00 closure 1 union 1 union 00 closure 1 0 union 1 0 closure 1 diklosurin lagi 0 union 1 0 closure 1 merupakan ekuivalen dengan 0 closure 1 0 union 1 0 closure 1 diklosurin lagi. Ya, untuk pembuktiannya kita memakai hukum-hukum tadi, di mana di sini dijelaskan bahwa saya epsilon jika digabungkan dengan R maka dia akan hasilnya akan R itu sendiri. Di sini kita cari
Untuk soalnya, nah, untuk soalnya di sini kan ada satu, gitu kan. Nah, di sini kita suruh menyederhanakan agar ekuivalen dengan ini tadi. Nah, jika terbukti, maka yang soal ini ekuivalen dengan yang ini. Jadi kita buktikan menggunakan hukum-hukum tadi. Nah, di sini ada, nah, di sini kita bisa menyederhanakan tiga regular expression ini menjadi dua, yang dimana kan hukumnya jika E dikalikan R closure R sama dengan R itu sendiri. Nah, di sini kita anggap si R-nya itu ini R satunya, terus ini R duanya. Nah, ini kan epsilon. Nah, di sini ada simbol kali. Jadi sama dong hukumnya. Maka dari itu bisa dijadikan R aja. Nah, jadilah R aja. Kalau udah, kita harus nyari lagi gimana caranya biar si satu belakang ini jadi nol. Karena kita mau nyamain kan. Nol ini kan depan nol ya. Maka dari itu kita pakai hukum yang satunya yaitu epsilon kali R. Maka dia ya ini sama lah kita tadi kan. Nah, di sini kita masukin aja epsilon karena kita mau nyari nol bukan satu, maka dari itu kita masukin aja. Nah, untuk epsilonnya di sini anggaplah di sini epsilon. Nah, ini R. Maka dari itu epsilon dikali R sama dengan R. Nah, untuk itu kita masukkan nol aja. Jadi tinggal no closure dikali 0 plus 10 closure 1 diklosurin lagi. Nah, maka dari itu terbukti bahwasanya yang ini sama dengan ini. Oke, selanjutnya di sini ada contoh regular expression. Di mana closure ini melambangkan opsional. Jadi untuk misalnya kita mau looping gitu. Jadi kita nggak perlu ngelooping B-nya ini. Jadi bisa nol aja, bisa AC. Nah, bisa juga AB loopingnya sekali. Nah, bisa juga loopingnya dua kali. Dan bisa juga loopingnya tak hingga. Terserah. Nah, sama halnya juga dengan A closure ini. Dia melambangkan keopsionalitasan dari looping. Yang dimana si A closure ini diunionkan dengan B. Dari itu, kan karena A ini opsional, jadi kita bisa masukin B aja. Atau bisa masukin looping A-nya aja. Karena union ini tambah ini karena dia bercabang kayak if else gitu. Jadi kita bisa loopingin A aja atau inputin B aja. Nah ini nih. Kita bisa loopingin A ini sampai tangga. Nah untuk berikutnya juga sama karena simbol tadi yang perlu kita ingat itu ada 4. Ada ini closure, union. Nah intinya ingat kedua itu aja dulu. Sama pangkat plus sama pangkat ini. Iya, plus sama rangkaian. Ini pangkat ya, jadi ini. Nah, untuk contoh FSA-nya, karena tadi udah dibilang bahwasanya jika union, ini plus sama dengan union ya. Nah, kan union tadi udah dijelaskan bahwasanya dia muncul salah satu penggabungan. Jadi kita bisa ngegabung antara A atau nggak B. Jadi terserah mau milih A atau B. Dan untuk serangkaian itu harus milih kedua-duanya. Jadi untuk FSA-nya itu A diinputkan A maka ke B, jika B inputkan B maka C. Jadi harus satu line gitu, nggak boleh bercabang gini-gini. Karena kalau bercabang dia union, penggabungan. Dan kalau AB itu serangkaian, nilai itu serangkaian. Serangkaian itu kan kayak sequential gitu kan. Nah ini udah sequential karena dia satu-satu inputnya.
Ini kan kalau misalnya union dia dua cabang inputnya. Nah, kalau closure itu sama aja kayak loop. Jadi kalau misalnya ada input input closure gini, dia looping ke dirinya sendiri. Nah, di sini ada konversi regular expression ke FSI-nya. Untuk regular expression B A closure B, dia pertama dimasukkan B dulu. Nah, untuk A-nya sendiri boleh diikutkan, boleh tidak, atau boleh langsung. Nah, karena di sini regular expression-nya ada B lagi, maka dari itu B-nya untuk acceptable string-nya ada BB, bisa langsung dia tanpa A. Yang kedua, acceptable string-nya ada BAB, A-nya looping sekali atau A-nya looping berkali-kali. Nah, untuk A union B kali C, di sini juga sama, karena A tidak, kita gambarkan final state mesinnya sebagai berikut, yang dimana di sini ada input A, B. Di sini kita bisa milih antara B atau enggak A. Jadi untuk acceptable string-nya ada AC dan BC. Nah, tadi kan udah dibahas gimana caranya konversi array ke FSA. Sekarang kita akan bahas konversi FSA ke array. Dan pada video kali ini kita akan membahas tentang konversi NFA ke regular expression atau regex. Nah, di sini kita diberi soal ada 4 state yang dimana kino. Nah, di sini ada 4 final state yaitu Q0, Q1, Q2, Q3. Di sini juga ada epsilon, maka dari itu ini epsilon NFA. Nah, bagaimana cara mengkonversinya? Untuk cara mengkonversinya simpel, tinggal ngikutin langkah-langkah pada slide selanjutnya. Nah, untuk nama metodenya itu adalah metode eliminasi. Sebenarnya ada kayak metode berdasarkan hukum-hukum itu, cuman untuk video kali ini saya akan melakukan atau menggunakan metode eliminasi. Yang pertama kita diharuskan membuat state bantu. Ini mana state bantu ini saya lambangkan dengan S dan F. Dan untuk transisinya berupa epsilon. Yang kedua kita memilih state dengan transisi yang paling sedikit karena dapat menggunakan kita untuk menemukan regular expression. Nah, dalam hal ini kita mulai dengan memiliki tiga karena Q3 ya karena dia kayak transisi itu cuman dari epsilon B atau enggak A. Kalau misal dari Q0 dia bisa kemana-mana nih. Nah, untuk langkah tiganya kita hilangkan state yang dipilih tadi karena nama metode eliminasi. Maka dari itu kita harus menghilangkan state yang dipilih. Pertama-tama kita memiliki tiga. Pokoknya kita hilangkan semua state ini sampai tersisa hanya state bantunya yang dimana di sini ada F dan di sini ada S. Nah, untuk final state-nya itu sendiri kita hilangkan lalu kita alihkan ke F. Maka dari itu F merupakan final state yang baru. Dan ketiga bukan final state melainkan final state biasa. Nah, berikut gambar langkah satunya. Di sini kita langsung aja hilangkan key 3 dan untuk ini maksudnya state mana yang dapat menjangkau atau state yang dapat menjangkau key 3. Ya, aktif pasifnya sama aja sih. Nah, karena di sini state yang dapat menjangkau key 3 itu ada dua, itu Q1 dan Q2, yang mana transisi ada epsilon dan B. Nah, untuk out ini apa? Out-nya itu state yang dapat dijangkau oleh Q3. Jadi kayak pasif sama aktifnya. Nah, lalu kita cari semua pasangan atau semua kemungkinan pasangan yaitu Q1 F, Q2 dan F. Nah, ada dua pasangan. Dan bagaimana cara menghilangkan state Q3? Gampang, tinggal kita cari transisi dari Q1 ke F. Nah,
Di sini untuk transisi ke satu dan F melewati epsilon, yang dimana epsilon ini merupakan empty string atau nggak ada string, jadi kita ignore aja. Nah, untuk di ketiganya di sini itu ada A, yang dimana A kalau looping ini merupakan A closure, maka dari itu kita lambangkan dengan A closure. Dan ini sama juga dengan yang tadi, epsilon, maka dari itu kita nggak usah tulis atau biarkan aja atau ignore atau kacangin aja dah. Nah, untuk Q2 dan pasangan Q2 dan F-nya, di sini transisinya ada F dan epsilon. Enggak. Di sini ada pasangannya. Pasangan transisinya ada B dan A closure. Maka dari itu untuk state atau garis baru nanti B A closure. Karena ini sequential, maka dari itu kita pakai kali. Ini kan kali kan nggak usah ditulis saya. Jadi B A closure aja. Nah, untuk Q3 kita hilangkan karena kita sudah menemukan garis baru, yaitu A closure dan BA closure. Nah, ini. Untuk selanjutnya kita akan menghilangkan Q2. Dan untuk Q2, state yang dapat menjangkau Q2 itu hanya Q1. Di mana transisinya itu ada A. Dan state yang dapat dijangkau oleh Q2 ada Q0 dan final state atau F. Nah, terus kita cari kemungkinan pasangan ini. Di sini ada dua juga. Oh ya, misalnya untuk Q3 kan tadi final state. Nah, misalnya final state ada dua, maka dari itu state bantunya ada dua juga. Jadi, sesuaikan aja dengan soal yang kalian temui nanti. Nah, di sini kan kita ya, sampai di menghilangkan state Q2. Yang mana Q2 ini untuk transisinya ke, enggak, kita langsung aja, kita cari transisinya Q1 ke Q0. Nah, kan di sini kan bercabang kan. Maka dari itu di sini B plus. Ya, karena dia bercabang. Kalau misalnya dia sequential atau urutan gitu atau rentetan gitu dia pakai titik. Kalau misalnya bercabang pakai plus. Nah, bentar. Untuk untuk gimana cara nulisnya kita buat ini baru. Karena kita ingin menghilangkan Q2, maka dari itu kita hilangkan Q2-nya sebagai berikut. Nah, ini AA dari mana? AA dari Q1 melewati Q2. Maka dari itu AA union dengan B atau plus B. B plus AA. Nah, untuk Q1 ke F-nya gimana Bang? Nah, karena di sini Q2 ingin kita hilangkan, maka dari itu sama aja kayak ini juga. Dan di sini bercabang juga, maka dari itu kita plus kan. Maka dari itu kita union kan. Maka dari itu untuk transisi keduanya closure, union atau tambah dengan B A closure. Nah, betul kan? Iya, ABA karena dia ABA ya, BA. Nah, dari itu seperti ini. Untuk selanjutnya kita bisa milih dari antara kedua state ini mau hilangin mana yang duluan. Di sini saya ingin milih Kino duluan. Untuk state yang dapat menjangkau Kino itu ada S, state S, dan state Q1. Dan untuk state yang dapat dijangkau oleh Kino, yaitu cuma Q1. Maka dari itu pasangannya sama juga kayak tadi dua, yaitu S dan Q1. Habis itu Q1 dan Q1. Jadi dengan diri sendiri. Nah, karena kita ingin menghilangkan Q0-nya, kita akan melihat transisi dari Q1 ke S. Karena dia ada pasangan ini. Q1 ke Q, ya, Q1 ke S. Nah, untuk karena Q1, enggak, karena dari S itu kan epsilon kan. Epsilon kan artinya kan empty string kan. Jadi kita biarkan aja. Terus ke A. Nah, kalau itu kita buat, udah ketemu kan A. Terus Q1 ke Q1 sendiri. Jadi dia B2, ini B union A. Iya, B union A, kita B union A
Dan A, closure. Karena dia ke diri sendiri ya. Dari itu kita closurein. Ya, ini harusnya closure ya. Ini closure. Nah, karena di sini hanya tersisa key 1, maka dari itu kita cari state yang dapat dijangkau oleh key 1 itu F, dan state yang dapat menjangkau key 1 itu S. Maka dari itu pasangannya cuma satu, S dan F. Dan untuk transisinya, dia A, dan A, closure union A, B, A. Enggak, bukan. Dia pertama K dulu, terus dia bisa ke sini, terus ke sini. Maka dari itu untuk hasil jadinya atau hasil regular expressionnya adalah sebagai berikut. Nah, ini kenapa closure? Karena tadi saya salah. Ini harusnya looping kan. Maka dari itu ini adalah closure, bukan A aja. Nah, jadilah seperti ini. Ini merupakan regular expression dari NFA tadi. Ini. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.